Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Kusma. Saya dari kelas 24 YAC 1 dengan NIM 24 11 10 16. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya, yaitu Penastreet. Oke, kita lanjut ke halaman pertama atas. Penastreet adalah bisnis kopi keliling yang menawarkan minuman kopi dan non kopi dalam konsep praktis dan fleksibel. Lalu selanjutnya wawancara yang pertama, yaitu responden pertama, namanya Mas Wahyu. Dia sebagai setpam, yaitu responden ini menurut saya rasa kopinya cukup seimbang, tidak terlalu pahit, tetapi aroma kopinya masih terasa kuat. Ini wawancara yang pertama. Wawancara kedua, responden, kesan pertama saya cukup baik, aroma kopinya langsung terasa saat disajikan. Rasanya juga tidak terlalu manis sehingga karakter kopinya masih terasa. Lanjut ke wawancara yang ketiga, namanya Pak Tono, satpam, umurnya 37 tahun. Responden ketiga ini menurut saya rasanya cukup khas, tingkat kepahitannya pas dan tidak membuat enak. Lanjut ke responden yang keempat, yaitu Pak Bagus, setpam, 41 tahun. Wawancara responden keempat ini, saya cukup menikmati kopinya, rasanya ringan tetapi tetap memiliki karakter kopi yang kuat. Lanjut ke wawancara yang kelima, saya merasa kopi memiliki rasa yang nyaman di lidah, paduan rasa pahit dan manisnya cukup seimbang sehingga tidak membosankan. Lanjut ke kesimpulan wawancaranya, berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 responden, kopi Penastreet mendapatkan tanggapan yang positif dari para konsumen. Mayoritas responden menyatakan bahwa kopi memiliki rasa yang seimbang antara pahit dan manis. Lalu slide selanjutnya, analisis kompetitor, yaitu Ichigo Coffee, gerobak berwarna biru yang biasanya mangkal di Pepaya, Margorejo, dan di depan kantor Kementerian Perindustrian Surabaya dengan harga 8.000 sampai 15.000 per cup. Model mangkal di titik dekat instansi atau kantor, mirip konteksnya Jalan Pahlawan yang juga kawasan perkantoran pemerintah. Terus yang selanjutnya, analisis kompetitor Kopi Pawon Nusantara. Kopi Pawon Nusantara merupakan kopi gerobak dengan menu yang lengkap dan harga yang terjangkau, dan juga menjadi pilihan yang pas untuk bersantai atau nongkrong bersama teman. Ini poin penting. Meski bentuknya gerobak, mereka tetap menyediakan suasana untuk pelanggan yang ingin duduk-duduk, bukan cuma beli bawa pergi. Lalu selanjutnya, alasan adanya Penastreet hadir untuk menjawab gap antara kafe yang lengkap tapi mahal dan butuh waktu dengan kebutuhan real orang-orang sibuk seperti pekerja kantor, mahasiswa, dan pejalan kaki yang ingin ngopi cepat, murah, dan tanpa ribet. Lalu konsep BCI-nya adalah jalan bersama. Jalan bersama menggambarkan Penastreet sebagai lebih dari sekedar kopi, tetapi sebagai teman perjalanan dalam berbagai aktivitas dan fase kehidupan. Setiap cangkir kopi yang hadir untuk menemani pelanggan saat bekerja, belajar, berdiskusi, berkarya, maupun sekedar menikmati waktu santai. Filosofi ini menekankan kebersamaan, dukungan, dan kehangatan yang selalu hadir dalam setiap langkah perjalanan pelanggan. Lalu selanjutnya, misi jalan bersama adalah menjadi teman perjalanan pelanggan dan setiap menghadirkan kopi yang menemani setiap aktivitas langkah dan pencapaian mereka. Lalu yang kedua, membangun rasa kebersamaan melalui secangkir kopi sehingga setiap momen terasa lebih hangat dan bermakna. Lalu yang ketiga, menyajikan kopi dengan kualitas dan cita rasa yang konsistensi. Lalu selanjutnya, strategi marketingnya 4P, produk. Penastreet menawarkan berbagai varian kopi dengan cita rasa yang seimbang, aromanya yang khas, dan kualitas yang konsisten. Lalu price-nya, harga produk tetap ditetapkan secara terjangkau dan kompetitif sesuai dengan kualitas kopi yang ditawarkan. Strategi harga ini bertujuan agar produk dapat dijangkau oleh mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat umum tanpa mengurangi kualitas rasa. Lalu selanjutnya adalah place. Produk Penastreet dipasarkan secara langsung kepada konsumen dan dapat diakses dengan mudah oleh target pasar. Lalu selanjutnya, promosi dilakukan melalui media sosial, pemasaran dari mulut ke mulut, serta berbagai konten yang menampilkan keunggulan cita rasa kopi. Strategi promosi difokuskan kepada meningkatkan kesegaran merek dan menarik minat pelanggan baru. Lalu yang selanjutnya adalah SWOT.
Yang pertama adalah kekuatan harga terjangkau dengan biaya operasional rendah karena tidak menyewa tempat permanen. Modelnya adalah gerobak. Lalu selanjutnya lokasi strategis di Jalan Pahlawan, kawasan padat aktivitas perkantoran dan pemerintahan. Lalu yang selanjutnya adalah branding visual yang khas, logo bulu dengan gaya tanda panah mudah dikenali dan berbeda dari yang lain. Ini sebenarnya kelemahan, namun saya lupa menggantinya. Lalu saya akan mengucapkan kelemahannya adalah yang pertama, Pena Street ini tidak buka setiap hari. Jadi kita itu bukanya itu seminggu itu bisa hitung adalah 5 kali, dan itu jadwalnya tidak menentu. Yang pertama itu. Lalu yang selanjutnya, tempat kami ini juga tidak terlalu besar sehingga orang kalau misalnya ramai mereka akan workout atau pindah tempat. Lalu yang selanjutnya adalah tempat kami ini tidak punya kayak alat pendingin gitu, jadi kita mengandalkan angin di jalanan. Jika kalau misalnya ada terjadi cuaca yang buruk, kalau misalnya hujan, Pena Street ini kayak jarang didatangi seseorang. Lalu selanjutnya, opportunities atau peluang tren kopi praktis dan harga terjangkau yang sedang naik di kalangan pekerja urban dan mahasiswa. Lalu selanjutnya, potensi ekspansi ke titik mangkal yang lain di sekitar Surabaya jika modelnya bisnis di Jalan Pahlawan terbukti sukses. Lalu selanjutnya, pemanfaatan media sosial untuk membangun awareness brand seperti yang dilakukan kompetitor adalah Instagram dan TikTok. Lalu selanjutnya, ancaman banyaknya kompetitor sejenis di Surabaya sehingga model serupa gerobak atau kopi keliling yang sudah dikenal. Lalu selanjutnya, regulasi terkait pedagang kaki lima atau penertiban dari pihak berwenang seperti yang terjadi pada kasus serupa di kota lain. Lalu selanjutnya, persaingan harga yang ketat karena hampir semua kompetitor berada di rentangan harga sekitar 8.000 sampai 15.000. Lalu selanjutnya, perubahan tren konsumen yang cepat terutama di kalangan anak muda yang mudah beralih ke brand baru yang lebih viral. Lalu keunggulan kompetitifnya berikut kami tampilkan. Fitur, harga kita, cita rasa kopi, konsep brand dan hasil harganya kisaran 12.000 sampai 25.000, rasa seimbang, konsisten dan mudah dinikmati. Lalu konsep brandnya jalan bersama, menemani aktivitas dan perjalanan pelanggan. Lalu coffee shop premium, kisaran harganya 35.000 sampai 70.000. Lalu cita rasa kopinya karakter rasa lebih kompleks dengan bahan premium. Lalu konsep brandnya fokus pada pengalaman premium dan eksklusif. Lalu dari kopi lokal, harganya di kisaran 10.000 sampai 20.000. Lalu cita rasa kopinya kualitas rasa bervariasi tergantung peracikannya. Lalu selanjutnya, konsep brandnya adalah fokus pada kebutuhan konsumen harian. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data serta penyusunan analisis ini. Semoga inovasi dan strategi yang diusulkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembang UMKM di masa depan.